Selamat pagi teman-teman CCTV malam. Kita buat video dulu ya dari depan pom bensin Kerobokan di Jalan Raya Kerobokan ya. Kita menuju ke daerah Pererenan pagi ini. Pagi ini saya mau menuju ke daerah Pererenan, perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit. Ya lumayan jauh ya perjalanannya. Kita keliling-keliling dulu pagi ini. Sabar ya, lampu merah. Kita ambil kiri di depan. Di depan ini kita ambil kiri. Kita masuk di Kampung Bule nanti, di daerah Brawa, di daerah Batu Bolong, Canggu. Yang pasti Canggu biasanya rame. Sudah beberapa hari saya nggak buat video temuan ya ke daerah Canggu karena banyak kesibukan, karena badan juga lagi kurang fit. Jadi pagi ini kita coba buat video menuju ke daerah Pererenan. Kita ambil kiri teman ya, jalan ini pelan-pelan ya. Banyak mobil supplier biasanya kalau pagi-pagi kayak gini. Nah ini situasi dari Bali. Yang baru bergabung, kita buat video secara full. Kita selalu keliling-keliling memantau updatean terbaru dari Bali. Buat teman-teman semua, seperti inilah Bali yang sekarang ini. Ini updatean yang terbaru ya, di tanggal berapa ini? 3 atau 4 ini? Saya sampai lupa tanggal. Saya hampir lupa tanggal, karena udah berapa hari tuh nggak buat video. Ini kayaknya tanggal 3 kayaknya. Tanggal 3 apa tanggal 4? Ya kurang lebih segitulah, 3-4 itulah. Saya nggak bisa ngecek tanggal. HP-nya di kantong, agak ke dalam kantongnya. Kita lurus aja ini, pagi ini kita lurus. Kita mantau situasi di pagi hari. Kita lihat-lihat updatean Bali di pagi hari. Kita akan menuju ke daerah Kampung Bule. Kalau saya sebut Kampung Bule karena banyak sekali bule di daerah sana nanti. Kalau di daerah sini mungkin jam-jam segini masih sedikit, tapi kalau udah di daerah sana nanti banyak sekali nanti. Ketemunya bule-bule semua. Yang lagi ngopi bule, yang naik ojol bule, yang lagi jalan-jalan bule, yang lagi lari-lari pagi bule. Semua bule nanti di sana ya. Jadi teman-teman harus nontonnya secara full. Kalau nggak nonton secara full, nanti teman-teman akan ketinggalan updatean yang terbaru. Nah dari sini udah kelihatan ya. Di sini udah ada beberapa wisatawan bule ya. Karena di daerah sini tuh banyaknya bule. Wisatawan lokal untuk Indonesia ya kebanyakan, lebih banyak maksudnya di daerah Jimbaran, di daerah Legian, di daerah Kuta itu banyak wisatawan Indonesia. Nusa Dua itu juga banyak. Biasanya kalau di daerah Nusa Dua itu hotel-hotel dipakai buat bis-bis pariwisata. Yang bis-bis besar itu rombongannya mungkin anak sekolah, mungkin satu bis isi 100 orang. Itu biasanya di daerah Nusa Dua tinggalnya. Ada juga tinggal mungkin agak ke pinggir-pinggiran. Biasanya hotel-hotel yang mungkin agak ke pinggiran kerjasama sama wisatawan, sama itu agen-agen travel biasanya kebanyakan itu biasanya. Nah kalau di daerah sini lebih ke wisatawan mandiri. Bedanya itu teman-teman ya. Kalau wisatawan mandiri itu dia berwisata dengan sendiri, nggak pakai kayak travel agent gitu, nggak. Dia datang ke Bali, beli tiket, berangkat gitu. Cus dia mau pesan hotel dimanapun, is oke, nggak ada masalah. Kalau di daerah sini seperti itu teman-teman ya, banyak villa besar yang disewa-sewain itu. Lebih dikatakan itu wisatawannya lebih elit. Tapi di daerah Canggu, di daerah Pererenan banyak kok tempat kayak apa namanya? Bukan villa aja yang disewa, kayak homestay yang lebih murah itu banyak. Jadi teman-teman jangan terpaku lokasinya, oh di sana lokasinya mahal. Enggak, jangan, salah kalian kalau bilang lokasinya di sana mahal, di sini murah gitu, enggak. Harga di Bali itu merata. Jadi tergantung permintaannya aja. Kalau permintaannya banyak di lokasi sana pasti harga semakin naik. Mungkin tempatnya rame. Seperti itu. Tapi kalau tempatnya agak ke dalam dikit, masuk gang, masuk gitu tempatnya. Tapi tempatnya biasanya kebanyakan bagus. Homestay di Bali itu banyak sekali bagus-bagus. Kalau di daerah Legian, daerah Kuta saya ada beberapa kenalan banyak kok. Yang mungkin jadi sistemnya homestay itu kayak rumah pribadi gitu, rumah adat Bali biasanya. Banyak. Jadi teman-teman kalau mau libur, mau menikmatin suasana Bali lebih asri gitu, bisa kontak-kontak aja. Nanti saya coba
saya coba kasih tahu, oh ini loh tempatnya yang saya kasih tahu tadi, ini tempatnya sangat bagus sekali, lebih nyaman buat santai-santai sama keluarga, suasana Bali di pagi hari seperti itu teman ya. Nah ini udah mau masuk ke daerah Canggu nih kita. Kalau udah di daerah sini udah banyak wisatawan bule-bule. Kakak abang-abang ojol, abang ojol pagi-pagi udah lancar ya. Karena banyak wisatawan tuh kadang tuh liburannya lebih mementingkan ojol kadang tuh. Dia nggak nyewa motor lagi sekarang. Jadi ojol lebih terjamin lah. Banyak apa namanya? Banyak konsumen, dapat penglaris terus, lancar bisnisnya. Kadang tuh saya juga kaget kadang tuh dari Canggu ke Uluwatu. Gila kak. Berapa bayarnya? Teman-teman bisa lihat aja nanti. Saya pernah beberapa kali tanya itu, sering saya dapat mas katanya dari Canggu ke Uluwatu, ke daerahnya Jimbaran sana lebih tinggi lagi, ke bukit sana. Wih, jauh sekali loh. Itu lumayan jauh. Itu sekali ongkosnya mungkin bisa dari Canggu ke Uput, ke Gianyar. Itu ongkosnya mungkin sekitar 150 ribuan. Naik ojol. Bolehnya senang aja, fan-fan aja dia naik motor gitu kan. Mungkin menghindari kemacetan mungkin ya. Mungkin liburannya lebih enak sih kalau naik motor tuh enak sebenarnya. Makanya saya tuh sering mengimbau ke teman-teman kalau liburan ke Bali itu janganlah sewa mobil. Bukan saya nggak setuju teman-teman nyewa mobil gimana gitu. Kalau teman-teman kalau liburannya cuma di daerah Canggu, di daerah Brawe, di daerah Prerenan, masih area Badung lah, Kabupaten Badung. Mungkin dari Kute ke daerah Canggu, mendingan kalau teman-teman itu mendingan sewa motor. Kalau bisa pakai motor ya, mendingan sewa motor. Teman-teman nggak akan macet. Terus teman-teman juga bisa akan merasakan gimana itu apa namanya liburannya itu lebih efisien. Karena naik motor tuh nggak, yang pertama tadi nggak kena macet, banyak jalan-jalan alternatif. Pas lagi crowded di sini teman-teman bisa naik sedikit-sedikit, bisa keluar dari kemacetan, bisa masuk gang-gang sempit, ngikutin yang sudah ada di pinggir jalan sini seperti itu ya. Teman-teman enak kok naik motor. Kayak saya nih naik motor terus. Saya maklum ya, saya belum punya mobil. Saya belum punya mobil, jadi makanya saya kemana-mana naik motor. Ya doain aja lah kalau ada rezeki gitu kan, mudah-mudahan bisa beli mobil. Masalahnya saya juga nggak bisa nyopir. Dulu ada pengalaman dulu pertama kali saya di Jawa ya, di sekolah dulu tuh memang saya dari keluarga yang nggak mampu ya, nggak mampu dari dalam segi hal materi maksudnya gitu ya. Dulu saya sekolah di Jawa. Saya sekolah STM dulu, STM. Terus saya disuruh sama guru saya, "Bang, ambil motor saya di parkiran sebelah sana ya, di ujung sana," gitu kan. Disuruh saya. Wah, masalah saya belum pernah naik motor zaman itu. Saya belum pernah sama sekali. Naik motor itu belum pernah sama sekali. Wah, saya bilang sama guru saya itu, "Pak, maaf saya nggak bisa naik motor." Wah, kaget gurunya, kaget bukan main kagetnya. "Bang, kamu anak STM nggak bisa naik motor sudah besar ini." Sudah SMA masalahnya, sudah STM kan sederajat ya, SMA ya. "Yakin kamu nggak bisa?" "Nggak bisa pak, saya pak," gitu kan. Bener-bener itu loh. Itu pengalaman saya sampai sekarang itu masih inget saya. Nama gurunya pun masih inget, walaupun sekarang sudah berumur. Masih inget saya, Pak Susilo namanya dulu. Orangnya baik sekali tuh, guru STM saya dulu itu. Itu guru, karena guru apa namanya? Guru bimbingan. Kayak guru apa namanya? Kepala wali kelas maksudnya gitulah. Itu dah yang saya sampai ingat sampai sekarang itu. Dulu dia baik sama saya. Karena saya juga ketua kelas dulunya kan. Apa-apa tuh saya harus koordinasi sama dia gini gitu kan. Ya itu dah pengalaman itu. Naik motor aja belum bisa dulu, karena memang nggak punya apa-apa dulu, cuma niat sekolah pun itu beberapa bulan kadang sampai nunggak. Untungnya alhamdulillah dapat beasiswa, bukan beasiswa yang pinter ya, beasiswa kayak bantuan sosial seperti itu ya. Itulah namanya kan pengalaman hidup ya. Tapi dari sekolah sana itu wah bener-bener itu teman-teman ya, mengajarkan saya hidup mandiri.
mengajarkan hidup tuh lebih berusaha lah sendiri gitu kan, apa-apa gini-gini nggak minta bantuan ke itu lagi. Sekarang udah kerja nyari, pokoknya apapun saya kerjakan dulu tuh. Pengalaman tuh agak sedih sebenarnya kalau menceritakan pengalaman seperti itu teman ya. Ya mudah-mudahan sih bisa bantu orang kalau YouTube-nya rame gitu kan, cukup apa namanya, sebenarnya agenda itu banyak sekali sebenarnya. Saya dulu kalau memandang sekolah, karena dulu saya merasakan dari orang bawah teman ya, bener-bener nggak punya apa-apa, bener nggak punya apa-apa kalau dulu itu. Sedih sekali kalau mengingat zaman dulu itu, makan itu di sekolah itu kayak makan itu bener-bener aduh ngeri. Setiap hari tuh ngebon sama di kantin sekolah itu, karena orang tua dulu kan nggak, saya ngerantau dulu masalahnya. Ya kalau menceritakan pengalaman seperti itu bener-bener kayak aduh sedih sekali teman-teman ya. Saya mengingat itu kalau mau makan itu nggak bisa cerita saya teman-teman ya. Kalau masalah makan gimana dulu tuh bener-bener sedih. Itulah pengalaman hidup teman-teman ya. Tapi sampai sekarang belum begitu makmur ya, masih aja kayak gini, jalan-jalan terus, masih berusaha ya. Nggak tahu ini sampai kapan ini roda ini akan berputar, akan berdiri di atas kepala gitu, kencang di atas, bukan di bawah lagi. Kalau sekarang sih masih mengambang ini, roda ini mau berputar apa enggak gitu masih bingung dia. Mau berputarnya kemana masih bingung masalahnya. Roda kehidupan teman ya. Ya mudah-mudahan roda ini cepat berputar dengan stabil gitu kan. Dia akan stabil berada di atas terus gitu kan, biar yang di bawah itu bisa terangkat nanti. Mudah-mudahan kalau udah di atas itu kan bisa saling bantu-membantu gitu kan, ngangkat semuanya.